Jadi kalau saya ditanya masalah intelijen, ya doktrinnya saya tahu. Ya, tapi saya kan terbatas. Karena saya sendiri, saya tidak punya alat, tidak punya apa. Tapi sebenarnya indikasi itu harusnya diikuti. Kenapa si Yusuf Kala mengundang Taliban ke istana? Sekarang lihat Afghanistan itu semakin bagus nggak dipimpin oleh Taliban? Nah, ada yang mengikuti nggak? Nggak ada, tidak semakin baik Afghanistan itu. Semakin hancur. Coba lah. Rakyatnya itu di bawah tekanan. Nah, itulah teroris, mau diapain? Jadi sudah tahu kita Taliban itu siapa gitu loh. Kenapa bisa diundang ke istana? Sebenarnya kalau dibilang Yusuf Kala ini gimana ya saya bilang ya? Munafik kok ini orang. Sebenarnya dia yang berbahaya itu, teroris juga itu. Bertanya. Yuk, silakan. Pak Gemar Rakyat. Gemar Rakyat. Oh, ini orang baru ya? Salam Pak Jenderal, malam Pak. Malam. Iya Pak. Iya, kan tadi kan Pak Jenderal tadi bahas ini Pak tentang apa penyerangan di Hotel Mumbai itu Pak ya, Bapak bilang Pak ya. Dan juga kalau saya perhatikan Pak kejadian penyerangan di Agak keras sedikit lah, nggak dengar. Suaranya kurang keras, Pak. Oh iya. Sudah jelas Pak? Ya, coba ya ngomong lah. Tadi nggak dengar Oh saya. ya, oke. Oke, sudah jelas Pak ya. Oke. Udah, ya. Oke. Iya, saya ini Pak mau nanya tentang ini. Tadi kan Pak Jenderal bahas tentang kejadian apa ada penyerangan teroris di Hotel Mumbai itu Pak ya. Iya. Ya kalau lihat itu kan kejadiannya kan ini Pak ya, mirip-mirip kayak serangan teroris di Israel tuh Pak ya. Jadi itu kejadian pada saat apa hari raya Pak ya. Jadi banyak yang tidak berjaga gitu Pak. Dan juga itu kan bantuannya juga cukup jauh gitu Pak ya, datang dari kalau Mumbai itu kan dari New Delhi Pak ya. Waktu itu kejadiannya Pak. Jadi itu baru datang tuh bantuan sehari sesudahnya baru datang itu bantuan dari apa untuk TNI tentara gitu. Itu kira-kira seperti itu Pak. Itu apa ada ini Pak untuk apa emergency gitu Pak. Jadi di mana suatu serangan itu bisa langsung ditindaklanjuti gitu Pak. Apakah itu kewajiban dari polisi atau tentara gitu Pak? Ya itulah. Jadi waktu itu ya pemerintahan India belum mengatur seperti itu, sehingga di apa namanya di Mumbai itu ya terlambat semuanya. Polisinya juga bukan polisi yang dipersiapkan untuk menghadapi teroris, karena terorisnya kan bersenjata. Terorisnya bersenjata itu yang datang dari Pakistan itu. Akibatnya kesiapan pemerintahan di Mumbai itu tidak siap. Saya pernah ke Mumbai, ya. Saya pernah tidur di hotel itu di Taj Mahal itu. Saya 2 kali ke India, 3 kali ke India. 2 kali saya tidur di hotel Taj Mahal yang di New Delhi dan Taj Mahal yang ada di Mumbai. Saya baru tahu Mumbai itu adalah kota terpadat di dunia. Wah, iya, bagaimana ya kalau di sini masuk itu kalau nggak waspada. Tapi bayangin ya, kota sebesar kota Mumbai masa tidak ada dipersiapkan. Nah, saya belajar di Inggris bahwa tiap polisi itu disiapkan pasukan anti dan counter terorisme terbatas, tapi dia nggak ada. Indonesia pun belum ada, ya. Dikit-dikit langsung den berapa namanya? Den 88 ya. 88 Densus. Iya, Densus 88 kan. Harusnya dia di masing-masing polsek itu atau di masing-masing kapolres itu ada satu peleton yang siaga terus-menerus. Iya.
Mau itu nanti teroris perorangan atau teroris kelompok, itu sudah siap. Nah, inilah strategi ya. Di sini ada ways, ada ya, ada apa, why, kenapa, apa, bagaimana. Terus kemudian di sini ada goals. Grand strategi yang menentukan goals, strategi ini baru menentukan sasaran. Sini pun sasaran, di sini pun sasaran. Ya. Ini kalau dipahami sama bangsa Indonesia, ya ada pencerahan ini, ya bagus. Ini nanti pun kalau bisa masuk ke buku yang kedua ini, ya mudah-mudahan lah saya masukkan juga ini bagaimana pemerintahan ini melindungi segenap bangsa kan. Tugasnya kan melindungi segenap bangsa Indonesia. Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Ya, kalau melindungi segenap bangsa Indonesia dari apa? Dari teroris. Ya ini salah satu konsepnya. Tapi bisa analog dengan yang lainnya. Masalah bencana bisa. Ini template lah. Kalau membuat baju itu kan ada polanya. Nah inilah polanya. Tapi apa dipahami? Coba suruh anggota DPR menjelaskan nih, mana tahu dia. Padahal dia ada di sini, coba. Dia ada di grand strategi ini. Yang mengawasi, ya, kemana aja uang negara. Apakah uang negara ini enggak? Di BNPT itu tidak ada alokasi anggaran. Masalah deradikalisasi. Bagaimana pembinaan di pemerintah daerah. Bullshit lah. Saya dulu mau ditarik ke sana tapi nggak dikasih sama Panglima. Kapan-kapan teleponlah Pak Ansat Mbai ya, yang mantan kepala BNPT. Dia cukup lama di situ, di des teroris dia lama, kemudian jadi kepala BNPT pun lama. Dia udah purnawirawan lah waktu jadi kepala BNPT itu. Tapi sekarang diambil sama yang aktif. Nggak tahu yang aktif ini apa kerjanya. Karena dia tidak tahu sistemnya. Sekarang mau ngomong apa? Kejadian-kejadian yang di Indonesia, ngomonglah. Saya tahu semua. Saya yang mengikuti kok. Iya Pak. Ini Pak Jenderal, mungkin yang belum lama ini terjadi Pak ya, yang kisah pembunuhan warga yang di petani Pak ya, di Poso itu Pak ya, ada yang dibakar itu Pak. Itu kan oleh jaringan teroris. Sebenarnya itu kan dari ini Pak, kelompoknya Ali Kolara tuh Pak ya. Ya itu Pak, itu kan anak buah dari sebelumnya yang dibunuh tahun 2008 sebenarnya itu Pak, anak buahnya gitu. Jadi dia semacam jadi punya ini baru, punya pimpinan baru yang menggantikan yang sebelumnya dibunuh gitu Pak. Jadi bagaimana kira-kira itu Pak cara mengatasinya? Mungkin nanti sesudahnya kita nggak tahu. Itu kan kejadian tahun 2021 Pak ya, yang pembunuhan petani di Poso itu. Mungkin nanti kita ada melawan lagi mereka yang sudah ada yang baru gitu pimpinannya gitu Pak. Bagaimana kira-kira itu Pak? Ya itulah saya bilang, karena teroris itu menjadi ideologi. Ideologi itu tidak akan pernah mati kalau tidak ditinggalkan oleh pengikutnya. Atau pengikutnya tidak setuju. Sekarang pertanyaan saya, ini kan dendam turun-temurun. Kemudian indoktrinasi itu sudah melekat di kepalanya, nggak bisa dicuci, Ikutilah semuanya perkembangan teroris ini yang ada di Timur Tengah, di Bangladesh, di India, di Pakistan. Coba lihat, sebenarnya saya kumpulin semua itu kejadian-kejadian teroris itu, saya himpun, karena saya kan ya walaupun saya sudah purnawirawan ini kadang-kadang ditanya sama adik-adik itu, kalau saya nggak bisa jawab malu saya. Sebagai mantan Kapusjansra, Kepala Pusat Kajian Strategi TNI. TNI itu menyangkut semua, Angkatan Udara, Angkatan Laut, ya, Angkatan Darat, dulu ada polisi. Bahkan latihan pun saya dengan negara tetangga, dulu saya merancang seperti Malindo. Saya kan gunakan masalah teroris, ya, konten dan kontekstual. Tadi Pak Paul
saya sudah punya feeling ini. Jangan-jangan Pak Paul mungkin masalah teroris kan? Makanya saya siapkan teroris. Ada kaitannya juga. Tadinya kan saya mau apa ya? Bentar ya. Oh, nggak ada di sini judulnya. Oke lah, ada pertanyaan lagi. Saya kira itu saya menjawab lah. Jadi Iya, terakhir Pak. kasus di Terakhir Poso Pak itu Jenderal. ya. Ah, kasus Ya. di Poso itu ya, kalau nggak ditangani sama TNI tidak segera selesai itu. Tapi korban juga salah satu, dan remnya kan korban mati. Iya. Hmm. Ini Pak, terakhir Pak Jenderal Pak ya, menanya Pak. Yang mengenai ini Pak, dulu kan pernah Yusuf Kala Pak ya, dia pernah mengundang itu Pak, Taliban itu datang ke Indonesia gitu Pak ya, bahkan diundang ke istana itu Pak. Itu kira-kira kalau hal semacam itu, apakah kira-kira ada ini Pak, semacam intel gitu Pak, yang sudah tahu gitu Pak, apa kira-kira apa yang akan mereka lakukan di Indonesia, kira-kira apa ini gitu Pak, tujuan gitu Pak, seperti itu Pak. Maka itu aja sih Pak. Ya sebenarnya kalau tahu masalah tidak tahu, saya tidak paham juga ya, karena saya tidak pernah di situ. Saya melakukan hal ini intelijen nggak? Intelijen, tapi saya di luar mereka. Karena setiap militer itu adalah insan intelijen. Setiap tentara itu adalah insan teritorial. Jadi kalau saya ditanya masalah intelijen, ya doktrinnya saya tahu. Ya, tapi saya kan terbatas. Karena saya sendiri, saya tidak punya alat, tidak punya apa. Tapi sebenarnya indikasi itu harusnya diikuti. Kenapa si Yusuf Kala mengundang Taliban ke istana? Sekarang lihat Afghanistan itu semakin bagus nggak dipimpin oleh Taliban? Nah, ada yang mengikuti nggak? Nggak ada, tidak semakin baik Afghanistan itu. Semakin hancur. Cobalah. Rakyatnya itu di bawah tekanan. Nah, itulah teroris. Mau diapain? Jadi sudah tahu kita Taliban. Taliban itu siapa gitu loh. Kenapa bisa diundang ke istana? Sebenarnya kalau dibilang Yusuf Kala ini gimana ya saya bilang ya. Munafik kok ini orang. Sebenarnya dia yang berbahaya itu. Teroris juga itu. Kalau Gus Dur bilang apa? Ini buyutnya Karmu Jakar. Gus Dur aja bilang dia buyutnya Karmu Jakar kok. Gimana? Siapa Karmu Jakar itu? Kan yang memberontak dulu. Makanya apa yang terjadi di Poso itu sekarang? Bukankah perusahaannya yang milik dia di sana bermain? Tapi bupatinya kan orang Manado itu. Ya, marganya Lumintang. Dia nggak tahu ini. Di sana banyak juga orang yang Kristen di Poso itu. Gimana? Jadi kalau diundang sebenarnya udah nggak boleh lah diundang ke sana. Waktu kapan tuh? Waktu dia jadi wakil presiden kan? Iya Pak. Loh, udah bertanya kok hilang lagi.